awal-awal masuk prolegnas 21 juga sudah disetujui. Tiba-tiba di tengah jalan menjadi di drop. Nah, ini ada yang balik kanan begitu. Masyarakatnya udah siap belum nih? Iya. 2024. Jangan mikir tadi, 5 saja yang meninggal sekian. Hasil reformasi yang susah-susah oleh mahasiswa dan masyarakat dengan korban, masa harus kembali lagi? Hai sahabat Demokrat semuanya, balik lagi di YouTube channelnya FPD DPR RI. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Buat kamu yang pengen tahu dan belajar tentang politik, kalian bisa langsung mampir ke channel kita dan lihat video-video yang lain. Oke, kenalin, nama aku Silvi. Hari ini aku bakal mewawancarain salah seorang tokoh yang cukup penting di DPR ini dan punya segudang pengalaman, khususnya isu-isu terkait Komisi 2 seperti tentang pilkada, tentang CPNS, tentang politik dalam negeri. Nah, itu adalah Pak Muras. Hai. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mbak Silvi. Sehat-sehat. Buat kalian semua yang nonton video ini adalah pengalaman yang luar biasa karena aku bisa wawancarain Pak Muras. Pak Muras ini udah punya banyak pengalaman di bidang pemerintahan. Sebelumnya Bapak tuh adalah Bupati Sukabumi ya Pak? Wali Kota. Wali Kota ya, maaf Pak, Wali Kota Sukabumi. Dan sekarang Pak Muras itu adalah salah satu anggota Komisi 2 DPR RI. Aku mau nanya-nanya nih Pak, dan buat kasih info, mungkin juga ada teman-teman di sana yang mau belajar dan pengen tahu nih situasi politik kita saat ini. Salah satunya kan yang lagi rame tuh tentang terkait RUU Pemilu ya Pak. Kemarin kan kita udah mensahkan Prolegnas 2021 dan DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk mengeluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas. Nah, berarti kan itu otomatis bahwa pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres itu tetap dilaksanakan di 2024 ya Pak. Menurut Bapak nih ya Pak, secara umum gimana sih Pak kalau misalnya pilkada ini dilaksanakan berbarengan gitu Pak? Pertama, kita semua sudah paham. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan sekarang dilakukan menurut perundang-undangan, dengan undang-undang. Jadi bukan oleh MPR lagi. Nah, aplikasi dari kedaulatan rakyat itu adalah di dalam pemilu. Dalam rangka memilih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, DPR RI sampai DPRD secara langsung coblos nama, bukan coblos partai lagi. Jadi di sini rakyat diberi kesempatan yang luas untuk memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyatnya. Ya. Nah, jadi kewajiban pemerintah, kewajiban anggota DPR, kewajiban partai politik adalah untuk menjamin bahwa pemilu ini harus bisa terlaksana secara nyaman, aman, dan kondusif bagi rakyat. Nah, sekarang kita lihat pemilu 2019 ternyata agak membuat gaduh di masyarakat. Ini latar belakangnya dulu ya, Mbak Silvi. Benar Pak. Ya, saya tanya, gaduh nggak 2019? Cukup gaduh ya Pak waktu itu? Cukup gaduh, ada 800 lebih anggota KPPS meninggal. 5.000 lebih yang sakit. Itu dengan baru mencoblos presiden dan legislatif serentak. Belum ditambah pilkada. Ya. Belum lagi dari presiden karena muncul dua pasangan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, ternyata berdampak adanya polarisasi di masyarakat yang mungkin sampai sekarang masih
terasa. Ya, Pak, ya? Masih terasa. Kalau di rakyat masih terasa. Ya, buat yang kemarin berantem pas Pileg sama Pilpres, terutama Pilpres, udah berhenti berantemnya. Harus berhenti, udah jangan. Berhenti. Tapi sekarang satu Indonesia ya, Pak. Satu Indonesia, alhamdulillah. Sekarang sudah mulai berhenti, dikit-dikit lah ya. Nah, dengan berlatar belakang itu, Komisi 2 pada tahun 2019 akhir mengajukan prioritas perundang-undangan sebagai inisiatif DPR, dari Komisi 2 dengan pemerintah tentunya. Maka muncullah salah satunya yang diajukan Komisi 2 adalah merevisi Undang-Undang Pemilu. Karena pemilu itu ada dua, ya pemilu tadi presiden dan legislatif, dan ada pemilu kepala daerah. Maka Komisi 2 ingin menyatukan kedua perundang-undang ini, anggaplah Omnibus Law, Undang-Undang Pemilu. Saya kira ini sangat baik kan? Ya, baik, Pak. Ya, dan itu ditanggapi positif oleh pemerintah. Lalu diajukan ke DPR melalui Baleg, ya ternyata disetujui tahun 2020 menjadi prolegnas prioritas. Wah, berarti harusnya kalau dengan kata prioritas tuh artinya harus diutamakan. Harus diutamakan. Nah, karena sudah masuk prolegnas prioritas, maka disusunlah draftnya. Itu hampir 1 tahun barangkali. Wow, ya, ya, Pak, ya. membahas tentang draft RUU Pemilu. Naskah akademiknya sudah dibuat, draftnya ada, sudah rapat-rapat juga cukup kencang, maka muncullah draft RUU revisi RUU Pemilu ya, yang diserahkan ke Badan Legislatif sebagai hasil dari kerja Komisi 2. Nah, kemudian kalau kita bicara prolegnas inisiatif DPR, artinya kan seluruh DPR sudah menyetujui. Pemerintah juga setuju. Nah, kok awal-awal masuk prolegnas 21 juga sudah disetujui. Tiba-tiba di tengah jalan menjadi di drop. Ya. Ini ada yang balik kanan begitu. Balik kanan tidak ingin membahas undang-undang pemilu dan berharap undang-undang pemilu dilaksanakan secara utuh. Nah, tentu kami secara profesional dan proporsional mempertanyakan sejauh mana konsistensi para anggota DPR RI dan praksi-praksi yang ada di DPR RI ini terhadap revisi undang-undang pemilu yang sudah disetujui tiba-tiba jadi nggak mau, jadi tidak setuju. Saya kira yang tetap konsisten adalah kita, Partai Demokrat dan PKS yang tetap berharap itu direvisi. Namun barangkali beberapa fraksi yang lain sudah setuju tidak dilakukan revisi. Nah, kalau tidak dilakukan revisi, ya kita ingin dari awal, dari sekarang pemerintah harus sudah memikirkan pola pemilu yang nyaman dan aman serta kondusif bagi masyarakat yang lebih baik itu seperti apa. Ini harus disiapkan. Termasuk keserentakannya akan seperti apa. Apakah akan tetap nanti 5 kartu suara, kemudian di awal tahun tahun 2024 5 kartu suara, lalu di akhir tahun bulan November sesuai undang-undang baru pilkada 2 kartu suara, atau akan dipecah. Nah, ini kan permasalahan yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu dari sekarang. Kemudian karena di sini tadi khusus ditanya tentang pilkada, nah, saya ingin jelaskan, kepala daerah itu mempunyai kedudukan dan posisi yang strategis dalam membangun daerah dalam hal berpemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Ya. Nah, oleh karena itu rakyat pasti sangat antusias terhadap pilkada ini karena ini pemimpin langsung. Jadi benar-benar yang akan mewakili mereka di daerah, yang akan langsung bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik,
mencoba membuat kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat di dalam membangun pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Saya kira ini sangat strategis ya. Jadi ini sangat menarik bagi masyarakat di daerah. Berarti harusnya berarti kan kita kalau dari penjelasan Bapak, pilkada ini betul-betul akan membuat masyarakat itu sangat antusias dengan pilihan mereka kan Pak gitu. Akan sangat antusias, selalu antusias. Selalu antusias benar. Ya di pilkada ini. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan kalau antusias semangat, mereka tuh kan harus melihat ya Pak, bikinnya bagaimana gitu. Ya, pasti mereka ingin tahu kan latar belakangnya, ya kemudian karakternya seperti apa, track recordnya seperti apa, keluarganya, segala macam lah itu kan biasanya dianalisis oleh masyarakat, baik masyarakat yang berpendidikan maupun yang masyarakat bawah. Masyarakat bawah juga sangat antusias, dia tetap akan tanya kira-kira siapa kepala daerah yang dianggap baik untuk memimpin daerahnya dan bisa berhubungan secara baik dengan masyarakat. Ini bakal seru ya Pak kalau di daerah ya. Pilkada mungkin lebih seru dari presiden ya Pak. Nah, berarti sebenarnya kalau kayak gitu kan antusiasnya lebih ya Pak sebenarnya. Nah, kalau misalnya di 2024 kita serentakin semua nih, sebenarnya efektif nggak Pak? Cukup nggak buat masyarakat yang analisa? Ya kalau kayak gitu kan, kalau saya memandangnya dari penjelasan Bapak, penting banget nih kepala daerah nih buat kita gitu. Betul. Saya pasti mau cari tahu Pak ini begini. Nah itu cukup nggak Pak kira-kira nih dari April ke November semuanya gitu Pak? Nah kan kalau kita lihat jarak waktu ya antara pilpres, pileg nanti disatukan atau pileg dengan pilpresnya dipisah dengan pilkadanya ya jadi 2 nanti ya atau jadi 3 misalnya pileg 1. Presiden 1, kemudian pilkada 1, 3, atau mau tetap seperti tahun 2019, pileg pilpres digabung 5 suara, nanti ada pilkada, tetap saja irisan waktunya sangat ketat. Berarti beban kerja KPU dan KPPS itu tambah berat. Nah, kalau tadi Bapak sempat bicara, kan 2019 itu ada 800-an ya Pak yang meninggal, lebih dari 5.000-an yang sakit. Berarti kalau sampai 2024 kita gabungin semua tiga-tiganya, saya tidak berharap terjadi lagi. Iya sih ya Jadi Pak. penyelenggara dan pemerintah harus menyiapkan perencanaan yang sangat baik supaya nyaman gitu. Saya tidak berharap. Dan yang meninggal sampai hari ini tidak jelas kan, tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah apa penyebab meninggalnya, apa benar karena kecapean, apa benar karena beban kerja yang terlalu berat. Tapi masyarakat dan kita beranggapan ini karena beban kerja yang terlalu berat sehingga kecapean jadi meninggal. Begitu. Kalau petani di masyarakat kan orang biasa dagang disuruh beradministrasi yang padat begitu, pusing dia. Oh iya, karena sampai tidak ada daerah ya Pak. Di daerah kan mungkin ada yang petani di KPPS itu, ada cuman guru ngaji, ustadz yang tidak biasa beradministrasi, pedagang biasa. Dan mungkin ada, kalau saya menarik, mungkin ada sistem yang juga harus disesuaikan ya Pak dengan orang-orang di daerah yang jadi KPPS ini ya Pak. Nah kemudian yang menarik lagi ini Mbak Silvi secara politis mungkin ya saya bicaranya secara politis. Ketika pilkada dilaksanakan 2024, ya kita tahu kemarin ada pilkada 2017 serentak, 2018 serentak, berarti akan berakhir 2022 dan akan berakhir 2023. Kemudian ada pilkada 2020 yang akan berakhir juga 2024. Ya kurang dari 5 tahun tuh bupati kepala daerah yang kemarin itu kan. Nah, ini tahun 2022 dan 2023 akan ada 274 kepala daerah yang berhenti dan digantikan sementara oleh pejabat kepala daerah.
Ini masa jabatannya bisa lebih dari 2 tahun loh. Dari tahun 2022 sampai 2024. Ya. Nah, ini diangkat langsung oleh pemerintah. Ya. Dan nanti di 2024 ini yang tidak maju lagi, artinya yang sudah di 2 periode, dia juga harus cuti untuk menghadapi pilkada. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Yang cuti ini akan diangkat namanya PLT, Kepala Daerah. Oh, oke. Tadi berarti ada PLT, Ada pejabat. Kalau pejabat tadi jadi lama ini. Pejabat itu biasanya berapa lama Pak? Nggak tentu. Sekarang dari 2022 sampai 2024 begitu aja. Berarti ini bisa 2 tahun menjadi setengah. pejabat sementara dong Pak? Pejabat istilahnya. Istilahnya tetap pejabat, Pejabat tapi istilahnya. Dengan kewenangan yang hampir sama dengan kepala daerah. hampir sama dengan kepala daerah. Ya. Oh. Kalau yang tadi satu lagi PLT itu jaraknya Ya, paling lama 6 bulan kan. Paling lama 6 bulan kalau PLT itu. Ya. Nah, berarti yang namanya pejabat ini Ya. untuk mengisi kekosongan itu ditunjuknya oleh pemerintah pusat. Oleh Depdagri. Dari Kalau gubernur biasanya presiden. presiden. Jadi kalau bupati wali kota, gubernur mengajukan kepada Mendagri. Kalau gubernur, Mendagri mengajukan kepada presiden. Begitu. Kalau gitu Pak, berarti kan kalau menurut saya ya Pak, maksudnya kita kan kalau pilkada langsung tuh berarti istilahnya saya melakukan demokrasi langsung. Maksudnya saya bisa memilih langsung gitu. Kalau seandainya ini ada pergantian yang ditunjuk oleh Kemendagri dan presiden, berarti kan itu langsung dari presiden dan Kemendagri. Berarti selama 2 tahun ini rakyat itu secara tidak langsung kehilangan hak berpolitiknya dong Pak. Ya, bukan kehilangan barangkali. Tertunda ya. Oh, tertunda. Dia memiliki pemimpin yang tidak dia pilih. Nah, itu. Selama 2 tahun setengah lah, yang paling lama kurang lebih. Ya, ini masalahnya. Nah, kemudian saya ada kekhawatiran. Ya, pertama, yang namanya PJ, PLT ini, dia pasti merangkap jabatan. Nggak mungkin tetap jadi pejabat wali kota misalnya. Pasti pejabat-pejabat eselon, kalau dulu yang gamanya eselon 2, eselon 1. Oh, yang jadi pejabat itu. Mungkin pejabat bupati wali kota eselon 2. Pejabat gubernur eselon 1. Baik di kementerian atau di provinsi. Nah, dia nggak lepas tuh eselon ringnya, pejabat strukturnya. Terus sekarang istilahnya jabatan pimpinan tinggi. Media dan utama, ya, dia nggak lepas. Ya, jadi saya khawatir dengan rangkap jabatan begitu, apalagi misalnya yang ditunjuknya dari Mendagri jadi bupati, jadi wali kota begitu, dia tidak fokus terhadap pembangunan di daerah, tidak fokus. Jadi ada apalagi dengan masa COVID begini, dia bisa nggak ya fokus untuk membangun daerah, memulihkan ekonomi di era COVID ini dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Kita ada kekhawatiran jangan-jangan loyalitasnya lebih banyak kepada yang mengangkat. Oh, berarti kepada yang, jadi bukan loyalitas kepada masyarakat. Lebih ya, saya diangkat oleh yang ini gitu ya Pak. Jadi saya loyal masih ya. Betul sih Pak. Lebih jauh lagi, saya kan orang politis barangkali ya. Iya. Jangan-jangan loyalitas politisnya juga ke sana. Jadi kita tidak berharap para pejabat kepala daerah ini menunjukkan atau ada indikasi menjadi tidak netral atau lebih miring terhadap partai politik tertentu dalam rangka pemilu nanti di 2024. Itu yang kita harapkan. Ya, tapi saya pikir dari 2022 sampai 2023 ke 2024 itu jaraknya lumayan ya Pak. Lumayan jauh. Kalau saya nih Mbak Silvi, kalau saya misalnya saya PNS, jadi PJ, wali kota atau bupati atau gubernur, 2,5 tahun saya bangun aja komunikasi yang baik dengan masyarakat, bangun jaringan yang baik dengan masyarakat, nanti
awal 2024 saya berhenti jadi PNS nyalon kepala daerah. Oh, gitu ya Pak? Duitnya juga bisa. Oh, itu juga bisa. Ada yang mau nyontoh? Jangan Ya saya tidak berharap seperti itulah. Ya. Loyal terhadap tugas. Ya, jadi kita ada kekhawatiran tidak netral. Mungkin partai politik akan berpikir begitu, tidak netral. Nanti dia lebih cenderung mengarah. Ini peran kepala daerah itu besar, terutama terhadap PNS. Kalau dia sampai tidak netral mengarahkan PNS, ini akan tidak baik. Oh iya, berarti jadi efeknya itu jadi double ya Pak? Jadi double. Bukan cuma tidak loyal ke masyarakat, juga akan mempengaruhi PNS atau ASN di bawahnya ya Pak? Ya, mengarah kepada partai yang dia sukai. Yang dia sukai, bisa saja kan. Nah. Jadi mungkin ASN-nya nanti jadi takut ya Pak? Jadi Iya kayak, dong. oh saya nggak mau memilih sesuai yang saya mau dengan jadi kehilangan secara tidak langsung bisa dibilang kehilangan hak politiknya karena dipaksa mungkin kan karena itu mengarah-ngarahkan kan. Kalau PJ itu boleh memindahkan pegawai, boleh. Oh, ada hak seperti itu? Boleh. Seizin Mendagri. Kan bisa saja. Alasan ini tidak loyal, PNS ini tidak cakap, ya. PNS ini apa tulis alasan minta izin dipindah. Wah, kalau gitu berarti sampai ke bawah bisa jadi ikut-ikutan takut ya? Bisa, namanya kepala daerah begitu. Sehingga makanya saya berharap para pejabat yang akan menjadi pejabat wali kota ini, pertama prioritaskan pelayanan publik ke masyarakat. Bangun daerah sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi. Netralitas sebagai PNS harus dipertahankan, tidak mempengaruhi PNS di dalam pemilu. Tapi kan kita tidak tahu, makanya harus ada upaya dari kita dengan pemerintah, harus ada komitmen ini. Menurut saya harus ada komitmen dulu. Komitmennya apa? Pertama, pejabat yang akan ditunjuk, barangkali diangkat menjadi pejabat kepala daerah ini harus diseleksi secara baik. Ya. Harus ditanya kesanggupannya, ya. Nah, barangkali harus ada fit and proper test, itulah kayaknya fit and proper test. Kalau perlu open bidding, kalau istilah seru ya Pak? lebih seru kan? Jadi gimana dia niatnya? Jadi nggak asal langsung dong. Open bidding, tes secara komprehensif, profesional. Nah kan kita tidak tahu. Oh ini sudah open bidding, sudah tes profesional, ya. Sesuai kompetensi, ya kita ingin tahu. Karena kita ingin tahu, ya saya berharap pimpinan parpol, baik di pusat maupun di daerah, libatkan minimal jadi peninjau ketika si PNS atau pejabat pemerintah ini akan ditunjuk menjadi pejabat daerah. Open biddingnya kita lihat deh, karena museum transparan sekarang. Iya betul Pak. Misalnya saya orang Sukabumi. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi. Kalau ada PJ Wali Kota, open bidding dong. Ya, benar, saya diundang. Kita nggak tanya, lihat aja kan. Sekarang pimpin partai yang lain undang. Sekarang aja semua instansi lembaga pemerintah juga fit and proper kan Pak? Iya. Jadi kita bisa tahu kualitasnya dong. Eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi media, pimpinan 1, pimpinan tinggi utama itu kan harus open bidding. Berarti kan apalagi di level kepala daerah apalagi level kepala daerah yang membawahi eselon 1 dan eselon 2 juga memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya gitu. Ya. Nah, yang menarik nih Pak, kemarin tuh saya sempat baca kalau KPU ini kan menyatakan bahwa biaya pemilu itu secara keseluruhan di 2024 itu adalah sekitar 86 triliun. Itu baru KPU-nya saja. Wah, belum Bawaslu ya, Bang? Belum Bawaslu-nya, belum keamanannya. Wah, banyak lagi ya, Pak. Banyak lagi. Ini kita belum tahu usulan dari pihak keamanan, biasanya kan Polres, ya, TNI, Kodim, misalnya di daerah. Ini kan belum. Wah, nggak bisa. Dana KPU itu hanya khusus untuk KPU. Jadi benar cuma 86 triliun. 86 triliun itu perkiraan kebutuhan KPU. Nanti Bawaslu-nya. Nanti mungkin pengamanan apa nanti dari daerah atau tetap akan dari pusat. Kita berharap dari APBN lah semua. Supaya
tidak ada bahasa Jawanya ewuh pakewuh antara kepala daerah dengan Muspida dan KPU Bawaslu. Jadi biarkan mereka netral secara baik. Sebenarnya Pak, kalau misalkan tadi kan dibalikin ke APBN. Nah. Cuman kalau sebenarnya kalau yang sistem yang ada saat ini ya Pak, kan kita belum ada revisi, belum ada perubahan. Sebenarnya nanti nih kalau pelaksanaannya sampai dilaksanakan berbarengan semua, apakah itu mengganggu sistem anggaran di daerah Pak? Ya, saya berpikir pasti mengganggu. Ya, jadi kalau memang sudah ingin 2024 pemilu, daerah itu harus nabung dari sekarang. Kalau enggak, harus nabung. Kalau enggak, nanti 2024 kelabakan, nggak ada pembangunan dia. Di daerah ya Pak? Di daerah. Ya. Stuck dong Pak daerahnya. Nah, itulah ya harus dipikirkan. Harus nabung dari sekarang, ya. Ya, kemudian saya juga tanya, itu kan dari KPU menjelaskan tahun 2019 kebutuhan sarana prasarana untuk pemilu serentak kemarin kesulitan barangnya, produknya nggak sanggup. Nah, ini juga harus dipikirkan nanti. Pilkada langsung, pemilu juga serentak, jangan-jangan kertas suara saja susah dicetak begitu. Karena waktunya mepet ya Waktunya Pak. mepet dan kesediaan ini harus diinformasikan terhadap pabrik-pabrik yang memproduksi yang berkaitan dengan barang-barang pemilu. Ya kenapa kan kita tanya misalnya, dulu pemilu itu biliknya pakai seng. Ya kemarin kok pakai karton. Ternyata nggak sanggup memproduksinya. Oh, jadi karena waktu yang mepet nggak bisa Iya, produksi ya Pak? dan serentakan itu. Gitu. Ya, ini juga kan ya hal teknis ini kan. Ya, tapi hal kan teknis yang sebenarnya kecil ya Pak, Oh, tidak iya. disadari tapi itu bisa berefek besar. Maksudnya dan di mungkin banyak terjadi di daerah-daerah bukan cuma di satu daerah gitu, Iya. banyak di daerah-daerah yang lain gitu. Kalau saya sih misalnya bilik suara balikan lagi lah ke masyarakat, biar masyarakat yang bikin. Kasih polanya yang seragam. Dulu kan zaman Orde Baru ya kalau yang baik mah ditiru aja. Ya kalau yang baik kita ambil ya Pak. Yang baik mah diambil aja. Ya kita maksudnya Gitu. kenapa harus takut ya Pak kalau yang baik Iya. kita ambil, yang buruk ya kita buang. Hanya untuk bikin bilik suara kan itu pekerjaan mudah. Semua anggota KPPS, masyarakat juga bisa bikin, kasih polanya. Nih harusnya begini, selesai. Jangan semua dari sini, kalau kartu suara ya jelas. Ya itu kan harus KPU. Harus KPU ya Pak ya. Terus Pak, saya tuh kan melihat tuh balik ke masalah irisan waktu tadi ya Pak. Ini aja saya lihat yang 2020 kemarin tuh masalah sengketa di MK aja tuh belum selesai ya Belum Pak. selesai. Ini itu Desember, sekarang udah Maret, hampir akhir Maret, berarti kan 3 bulan itu tidak ada, maksudnya saya bilang tuh 3 bulan aja tuh belum selesai. Nah ini dari peralihan April ke November, itu berarti KPU itu nanti kejar-kejaran ya Pak? Iya. Menyiapkan ini lalu. Betul. Makanya beban kerja KPU dan penyelenggara pemilu yang lain akan jauh lebih berat. Jadi beban kerja di sini tuh kalau aku tangkap ya Pak, bukan beban kerja yang teknis secara langsung hari H, tapi ada after dari after dan before pekerjaannya itu masih betul, ada ya Pak. Betul. Ya makanya kan salah satu yang muncul misalnya dari masyarakat ada saran sebaiknya ada pengadilan yang khusus menangani hasil pemilu. Ya, apakah nanti bukan membentuk lembaga tersendiri, bisa saja ditunjuk pengadilan tinggi misalnya ya. Pengadilan tinggi diberikan hakim-hakim tertentu yang menguasai, lalu pilkada seprovinsi itu tangani sama dia. Jangan-jangan dari Papua harus terus ke sini, ke MK. Bikin di Papua pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pemilu. Nah, laksanakan di pengadilan tinggi di sana, di provinsi. Jadi lebih hemat biaya juga lebih ya, Pak? hemat, lebih cepat. Lebih cepat gitu ya Pak. Sekarang se-Indonesia ditangani semua oleh MK.
Wah, susah juga ya Pak. Dan kasusnya kan bukan cuma di kasus Bukan ada sih. kasihan juga sebenarnya MK tuh ya Pak. Ya kasihan juga. Sekarang kan hakimnya cuma 9, wah, pilegnya, pilpresnya, pilkadanya semua di situ, bersengketa, Pak. semua ke situ. Oh, pantesan waktunya juga lama. Iya. Ya, Pak. Aduh, kasihan juga ya Pak. Iya. Nah, ini Pak, saya mau coba, oke, mungkin teman-teman tuh nonton kita tuh mikirnya kayak, oh berarti efeknya mungkin kan terlihatnya cuman ke kepala daerah, ke susunan ASN di sana, terus kayak ke anggaran APBD, mungkin belum menyentuh langsung nih ke masyarakat. Sebenarnya ada nggak Pak efek langsung ke masyarakat, misalnya mungkin ekonomi kayak gitu Pak? Kan biasanya orang-orang pasti kalau ekonomi itu agak lebih gimana gitu Pak? Apa atau ada hal lain yang langsung kena nih Pak ke? Ya tadi misalnya kalau APBD-nya stag, yang ada pembangunan di daerah, otomatis ekonomi daerah tidak tumbuh. Berarti efeknya jadi double efek ya Pak? Double efek. Ya. Jadi kalau dikatakan pemilu serentak ini tidak berefek terhadap ekonomi, ya sebenarnya salah. Kalau ada apalagi kalau pemilu dikembalikan, misalnya memilih partai begitu pemilunya tertutup, wah saya kira tidak menumbuhkan perekonomian di daerah itu. Oh gitu Pak. Ya sekarang kalau pemilu terbuka seperti sekarang kan, iya. Tukang baligo jalan, Oh ya benar. Tukang kaos jalan, tukang makanan jalan, semua calon bawa makanan ke masyarakat, Oh, iya. pada bikin kaos. Iya Pak, tukang catering. Tukang catering, wisata juga jalan. Benar. Ya konstituen diajak berwisata. Ya transportasi juga ya, jelas. Jalan. Banyak itu. Wah efeknya tuh banyak banget loh bidangnya. Ya jangan ngomong, ini anggaran untuk pemilu yang terbuka ini sangat besar. Ya besar seperti apa? Besar juga untuk rakyat kok. Iya, ada Pak. honor KPPS, ada honor saksi, ada honor hansip dan sebagainya. Berarti 2022-2023 pada libur. Nah, libur tuh. Libur itu. Nggak dapat honor. Itu dampak ekonomi. Oh iya udah dapat ekonomi ya Iya. Pak. Mungkin ini jadi petugas KPPS lagi sedih karena nggak bisa dapat uang, nggak dapat honor sih. Wah ngeri juga ya Pak kalau kayak gitu. Iya. Jadi mungkin sekarang yang nonton agak cemas nih Pak. Usahanya agak mandat mungkin di 2022 sampai 2023. Ya sudah COVID. Pilkadanya hilang. Terus. Ya, kemarin kan 2020 dikhawatirkan. Iya. Pilkada serentak dengan COVID dan sebagainya. Saya di Komisi 2 yang pertama ngomong, saya setuju Pak Mendagri dilakukan Desember 2020. Saya yakin tidak akan masalah. Ya, siapkan saja aturannya dari awal untuk menangkal urusan COVID begitu. Prokesnya tetap laksana Pak ya. Kayak kita nih sekarang. Alhamdulillah. Jaga jarak. Ternyata kan pilkadanya sukses, kemudian partisipasi masyarakatnya juga malah meningkat. Oh iya Pak, lebih banyak ya Pak. Lebih banyak. Ya. Mungkin ada harapan besar sebenarnya Pak sama kalau misalnya ngelihat pengalaman dari pilkada 2020 karena pandemi kondisinya jadi drop, jadinya mungkin masyarakat jadi kayak harus milih nih betul. pemimpin yang benar biar betul. Kondisi pemulihan ekonominya lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Yang lebih baik. Harapannya. Berarti kalau saya simpulkan ya Pak, lebih banyak buruknya, mungkin ada bagusnya, tapi kan kita pasti ada dua sisi ya Pak, buruk dan baik. Tapi kalau melihat penjelasan Bapak tadi kan ternyata efeknya tuh kemana-mana ya Pak, bukan cuma 1-2 gitu, dan bukan cuma menyentuh yang bersentuhan langsung yang di atas, tapi ternyata sampai ke yang kecil-kecil ya Pak ya. Sebenarnya sebaiknya seharusnya kalau menurut kami dan fraksi Partai Demokrat, sebaiknya pemerintah dan DPR
mempertimbangkan kembali, menganalisis kembali. Kalau perlu karena kedaulatan ada di tangan rakyat, lakukan survei ke masyarakat. Apa siap masyarakatnya untuk pemilu serentak seperti itu tahun 2024? Apa ada siap masyarakat yang akan menjadi anggota KPPS? Jangan-jangan masyarakat takut jadi anggota KPPS karena beban kerjanya Ya, lebih banyak, banyak, takut mati saya. Iya. Kalau nggak ada anggota KPPS, nggak bisa terlaksana pemilunya. Terhambat dong Pak. Bukan teramat lagi. Berarti ya Pak. Berarti ini kan jangan sampai demokrasi yang kita bangun kembali ke arah yang tidak baik. Ya, jadinya ada kemunduran demokrasi ya Pak ya. Menurut IEU kan sudah menurun. Kita ya Pak. Kita ini jadi kalah sama Filipina dan Timor Leste. Waduh. Malu kita kan. Iya. Demokrasi Indonesia kalah sama demokrasi di Timor Leste yang baru menjadi negara. Betul. Ya. Jadi kalau menurut Bapak nih Pak, Ya. kapan sih Pak sebenarnya dan kayak pelaksana pilkada ini idealnya kapan gitu Pak? Ya menurut kita ideal pilkadanya dinormalisasi lagi. Jadi yang habis 2017, yang serentak 2017 kan habisnya 2022. Pilih lagi 2022. 2018 tetap 2023. Nanti 2023 ada pilkada lagi. Kemudian yang 2020 jangan 2024, 2025, 5 tahun kan. Dikat. Nah, dikat kan itu hanya Dipotong. 4 tahun kurang dia. Iya, 4 tahun kurang. Wah, 4 tahun kurang. Menurut kami, Ya. menurut kami. Dan kalau dinormalisasi juga tidak terlalu membebani APBN Ya. dan daerah juga. Ekonomi daerah juga tumbuh lagi. Karena kita terus ya Pak. Terus. Tiba-tiba stag. 2 tahun tidak ada. Berapa jadi? 2021, 2022, 2023. 3 tahun stag. Stop. Muncul brek 2024. Kaget juga. Ya nanti nggak bisa, malah kita nggak bisa handle ya Pak. Aduh. Tukang baligo juga bingung mesennya dari sama sini gitu. Iya karena ada vakum selama. Vakum. Wah. Apa namanya? Kalau berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan nih Pak Ya. dari penjelasan Bapak tuh sebenarnya memang sebaiknya pilkada tuh dilakukan normalisasi di 2022. Artinya RU-nya dulu ya. RU-nya dulu yang direvisi. RU-nya direvisi. RU Pemilu Undang-Undang 7 tahun 17 dan RU Pilkada nomor 10 tahun 2016 digabung Omnibus Law. Kan sudah ada Omnibus Law Cipta Kerja contohnya. Ya. Nah, itu mana hal-hal yang kurang baik revisi. Ya. Mana yang sudah baik ya pertahankan. Ya. Kalau sekarang misalnya dari pemerintah tidak setuju, ya pilkada tetap ingin digabung bersama tahun 2024, ya elemen-elemen lain yang dianggap kurang baik di undang-undang pemilu itu beresin minimal. Misalnya tadi kan kita bicara kok ada polarisasi akibat pilpres. Ini kan orang mengatakan polarisasi ini timbul karena presiden threshold yang terlalu tinggi, 20%. Kenapa nggak diturunkan? Atau kalau bisa 0% kan aja, biar muncul calon-calon pemimpin nasional yang nanti akan ditentukan oleh masyarakat. Jadi kemarin ada berantem 2 kubu tuh nggak kejadian ya Pak? Nggak kejadian, kan kita pengalaman. Nah, pemilu sebelumnya 3 calon, aman, 4 calon, aman. Nggak seperti yang kemarin kan? Yang kemarin agak friksi, polarisasi gitu. Menurut pengamat, salah satu juga adalah presiden threshold yang terlalu tinggi. Betul. Jadi sebaiknya nih, maksudnya kan pertimbangan ya Pak, dengan banyak pertimbangan sebaiknya memang pilkada ini tidak masuk pilkada, pileg dan pilpres ini tidak dilakukan serentak di 2024, tetap dilakukan normalisasi ya Pak. Ya, tapi kan kemarin di
paripurna DPR sudah diputus bahwa prolegnas 2021 mendrop ya revisi undang-undang pemilu dikeluarkan. Artinya kita yakin pemilu serentak dan pilkada serentak akan dilakukan tahun 2024. Jadi kita ya Demokrat yang sudah berupaya tidak belum berhasil, ya kita berharap ada langkah-langkah dari pemerintah dari sekarang persiapannya. Gitu. Dan yang kedua, jangan nanti tiba-tiba RU-nya dirubah mendekati pemilu gitu. Wah, ini repot lagi. Harus komit pemerintah. Udah kalau udah mau melaksanakan undang-undang yang ada, pemilunya serentak, ya mungkin pilpres dan pilegnya di awal tahun, kemudian pilkadanya di akhir tahun, ya persiapan yang sebaik-baiknya di sekarang. Edukasi masyarakat dari sekarang. Ya, apa kelemahan-kelemahan yang kemarin, mana yang terbaik. Jangan sampai bikin kotak saja, bilik suara saja, harus repot-repot di pusat. Berilah yang begitu ke masyarakat biar tumbuh ekonominya. Ya. Jangan sampai ada lagi yang meninggal KPPS-nya. Jangan dong, Pak. Nah, itu harus dari sekarang. Tadi saya sampaikan kan, masyarakatnya udah siap belum nih? Iya. 2024. Jangan mikir tadi, 5 saja yang meninggal sekian. Jangan-jangan kalau saya masuk KPPS, saya beresiko untuk meninggal. Beresiko untuk meninggal. Jadi walaupun meninggal itu urusan Tuhan ya. Cuman kalau bisa diantisipasi ya, Antisipasi lah yang baik. Gitu. Jadi sebenarnya karena prolegnas maksudnya sudah disahkan, mungkin kita memberi pertimbangan, maksudnya memberi pertimbangan kepada masukan gitu ya. Kepada pemerintah dan yang akan melaksanakan juga harus diantisipasi ya Pak, hal-hal buruk yang akan kemungkinan terjadi. Jangan terulang. Gitu. Jangan sampai terulang ya Pak, yang kejadian yang kemarin itu 2019, maksudnya cukup sekali aja ya Pak, jadi catatan sejarah yang nggak baik gitu. Betul. Dan memang seharusnya kita harus terus maju ke depan, makin demokrasi kita makin maju ya Pak. Mudah-mudahan posisi kita nggak di bawah Filipina sama Timor Leste lagi. Teman-teman, gimana tadi obrolan aku sama Pak Muras? Apa kalian udah mulai kebuka pikirannya atau pengetahuan kalian tentang pilkada, pelaksanaan pilkada, RUU pemilu semuanya udah mulai terbuka? Aku harap nih obrolan ini bermanfaat, bisa jadi bikin kalian jadi lebih tahu lagi, terus kalian lebih bisa pintar berpolitik, lebih tahu pengetahuan tentang politik dalam negeri ya Pak ya. Jadi mungkin sedikit terakhir. Boleh Pak. Jadi saya ingin mengingatkan dan mengajak kepada seluruh warga Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk betul-betul memahami bahwa pemilu ini adalah aplikasi dari kedaulatan kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi harus datang. Jadi nggak boleh golput ya Pak? Jangan golput lah, datang, upayakan datang dan memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat. Ya memang kan tidak semuanya baik, minimal yang terbaik dari yang jelek, dari yang baik, atau yang baik dari yang jelek yang ada. Kalau kita milih berarti kita kan bisa sedikit protes ya Pak, sampai kita pilih. Kalau nggak datang, ya bisa saja nanti kembali sistemnya dirubah oleh pemerintah. Jadinya, ternyata jumlah golput lebih banyak. Udahlah kembali lagi dipilih oleh MPR. Oh iya, jadinya tidak terwakilkan ya Pak? Tidak terwakil. Jadinya itu kan suaranya suara Bapak, bukan suara kalian. Bukan suara rakyat. Milih bupati, gubernur, DPRD-nya dong. Hilang lagi hasil reformasi yang susah-susah oleh mahasiswa dan masyarakat dengan korban. Masa harus kembali lagi? Jangan. Jadi datang ke pemilu. Ini hak kita sebagai rakyat memilih calon pemimpin. Jangan lupa, jangan golput. Milih calon wakil rakyat. Ada dikit Pak. Jadi kalau misalnya ini nanti balik ke DPR, ke MPR lagi dipilihnya atau DPRD gitu,
Berarti KKN-nya bisa bak. Oh, lebih gampang lagi. Waduh. Kembali lagi mundur kita. Mundur ya, Mungkin Pak. demokrasi kita amblok. Amblok, bukan Anjlok, lagi mundur jeblok, ya Pak, udah jeblok. anjlok. Aduh. Jangan sampai lah. Ya. Jangan sampai ya Pak. Wah, seru banget Pak. Apa namanya, aku dan aku harap juga ya pada nonton video kita hari ini itu makin terbuka gitu dan makin tahu tentang pilkada, tentang RUU pemilu, terus kenapa sih Bapak bersama fraksi Demokrat itu maunya jangan digabung. Jadi maksudnya dengan alasan-alasan yang ilmiah dan cukup logis ya Pak. Betul. Dan apalagi mengingat Bapak punya pengalaman sebagai mantan salah satu kepala daerah kan, jadi udah Saya juga hampir 9 tahun jadi sekda. Wah, 8 tahun lebih lah jadi sekda gitu kan. Iya, berarti Bapak udah sangat tahu ya Pak bagaimana cara melayani publik Ya, gitu. insya Allah. Buat kalian yang semua nonton video kita nih bisa jadi belajar, jadi mulai mempertimbangkan dan berpikir, oh begini ya ternyata tentang politik. Seru kan tadi ngobrol sama Mbak Muras kan ya? Aku sih ngerasa terbuka banget. Buat kalian, makasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama aku sama Pak Muras secepatnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.